Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mahasiswa Milenial. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan materi fungsi. Adapun anggota kelompok 7 yaitu pemateri pertama Salmawati, pemateri kedua Nur Alamsa, pemateri ketiga Syahrul Pratama Kasman, dan pemateri keempat saya sendiri Sali Zahra Kirana. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk membacakan materinya dan dilanjutkan oleh pemateri kedua, ketiga, dan keempat. Fungsi real dan grafiknya. Bayangkan suatu fungsi sebagai mesin hitung. Ia akan mengambil bilangan atau masukan dan memproduksi hasil atau keluaran. Setiap bilangan dimasukkan dan dicocokkan dengan satu bilangan tunggal sebagai keluaran. Tetapi dapat terjadi bahwa beberapa nilai masukan yang berlainan diberikan nilai keluaran yang sama. Unsur Y yang berkaitan dengan unsur X ini diberikan lambang Y sama dengan Fx yang dinamakan aturan fungsi atau persamaan fungsi. Di sini X dinamakan perubahan bebas atau variabel independen, dan Y yang nilainya bergantung pada X dinamakan perubahan terikat atau variabel dependen. Jika persamaan fungsi Y sama dengan Fx, X elemen A, maka domain fungsi F adalah himpunan A. Dinotasikan df sama dengan A, dan range fungsi adalah himpunan Rf sama dengan Fx dibagi X elemen A. Unsur Fe elemen B dinamakan nilai fungsi dari X jika diketahui persamaan fungsi Y sama dengan Fx dan daerah asal tidak disebutkan secara spesifik, maka daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal alamiah atau natural domain. Dari fungsi hingga daerah asal dan daerah nilai fungsi adalah df sama dengan X elemen R dibagi Fx elemen R, dan Rf sama dengan Fx elemen R dibagi X elemen df. Adapun contohnya yaitu tentukan daerah asal F dan daerah hasil fungsi Fx sama dengan 3 ditambah akar 1 dikurang 2x, dan Gx sama dengan X tambah 1 atau X dikurang 2. Adapun penyelesaiannya yaitu untuk fungsi Fx sama dengan 3 ditambah akar 1 dikurang 2, X adalah F terdefinisi, maka nilai Fx haruslah real. Maka syaratnya persamaan dalam akar tidak negatif. 1 dikurang 2x lebih besar dari 0, maka hal ini dipenuhi oleh lebih kecil dari 1/2. Sehingga daerah asal fungsi adalah df sama dengan X elemen R dibagi X lebih kecil dari 1/2, sama dengan min tak terdefinisikan 1/2. Kemudian untuk setiap X dalam daerah asal fungsi berlaku akar 1 dikurang 2x lebih besar dari 0, maka nilai Fx sama dengan 3 ditambah akar 1 dikurang 2x lebih besar dari 0, sehingga daerah nilai fungsi adalah Rf sama dengan Y elemen R dibagi Y lebih besar dari 3, sama dengan 3 tak terdefinisikan. Selanjutnya untuk fungsi Gx sama dengan X ditambah 1 atau X dikurang 2, agar Gx terdefinisi yaitu Gx elemen R, syaratnya bentuk pembilangnya tidak boleh 0, maka X dikurang 2 tidak sama dengan 0 atau X tidak sama dengan 2, sehingga daerah asalnya adalah Dg sama dengan X elemen R dibagi X sama dengan 2, sama dengan R dikurang 2. Untuk menentukan daerah nilai fungsi G, tuliskan bahwa Y sama dengan X ditambah 1 atau X dikurang 2. Kemudian nyatakan X dalam Y. Y dalam kurung X dikurang 2 sama dengan X Y dikurang 1. Dari fungsi X dikurang 1 sama dengan 2Y ditambah 1. Dari fungsi X sama dengan 2Y ditambah 1 per Y kurang 1, Y tidak sama dengan 1.
Jadi daerah nilai fungsi adalah RF sama dengan Y elemen R dibagi Y tidak sama dengan 1, sama dengan R dikurang 1. Adapun grafiknya yaitu seperti di gambar. Operasi pada fungsi sama halnya dengan dua bilangan A dan B yang dapat ditambahkan untuk menghasilkan sebuah bilangan baru A tambah B. Demikian pula dua fungsi F dan G dapat ditambah untuk menghasilkan sebuah fungsi baru F tambah G. Ini baru salah satu dari beberapa operasi pada fungsi yang akan dijelaskan. Pandanglah fungsi-fungsi F, I, dan G dengan rumus-rumus sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan 2/3 per 2, G sama dengan dalam kurung X kuadrat X. Dari dua fungsi tersebut kita dapat membuat sebuah fungsi huruf F tambah G, yakni dalam kurung F tambah G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X plus G dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 per X pangkat 3 per 2 tambah kuadrat X. Kita harus sedikit hati-hati mengenal daerah asal. Jelas X harus berupa sebuah bilangan di mana F maupun G berlaku. Dengan kata lain, daerah asal F tambah G adalah irisan dari daerah asal F dan G. Gambar 1. Domain of F plus G, di bawahnya domain of F, di samping domain of G. Selain fungsi F tambah G, kita juga peroleh fungsi-fungsi baru, yakni F kurang G, F kali G, dan F per G. Dengan anggapan bahwa F dan G mempunyai daerah asal mula, kita peroleh sebagai berikut. Formula dalam kurung F tambah G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X tambah G dalam kurung X sama dengan X pangkat min 3 pangkat 3 per 2 kurang kuadrat X. F tambah G sama dengan F tambah G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X kali G dalam kurung X sama dengan X min 3 per 2 kuadrat X. F per G X sama dengan F dalam kurung X per G dalam kurung X sama dengan X min 3 per 2 kuadrat X. Domainnya 0,00 0,00 0,0. Operasi benar. Operasi benar atau operasi diadik adalah kalkulasi yang menggabungkan dua elemen disebut operasi untuk menghasilkan elemen lain. Lebih formal, operasi benar adalah operasi dari aritas. Lebih khusus lagi, operasi benar dengan himpunan adalah operasi yang dua domain dan kodomain adalah himpunan yang sama. Contohnya termasuk operasi aritmatika dari penambahan, pengurangan, perkalian. Contoh lain ditemukan di berbagai bidang matematika seperti penjumlahan, vektor, perkalian matriks, dan konjugasi dalam grup. Operasi aritas yang melibatkan beberapa himpunan terkadang disebut operasi benar. Misalnya perkalian skala dari ruang vektor dengan skala dan vektor untuk menghasilkan
vektor. Dan produk skala dengan dua vektor untuk menghasilkan skala operasi binar disebut hanya fungsi binar adalah batu kunci dari sebagian besar struktur aljabar yang dipelajari di aljabar, khususnya di Schmidt group, Monit group, galangan, bidang, dan ruang vektor. Operasi binar adalah dasar dari struktur aljabar yang dipelajari dari aljabar abstrak. Mereka sangat penting. Yang pertama, pada himpunan bilangan real R, F dalam kurung A, B sama dengan A tambah B adalah operasi binar karena jumlah dari dua bilangan real adalah bilangan real. Yang kedua, pada himpunan bilangan asli N, F dalam kurung A, B sama dengan A tambah B adalah operasi binar karena jumlah dari dua bilangan asli adalah bilangan asli. Ini adalah operasi binar yang berbeda dari yang sebelumnya karena himpunan yang berbeda. Yang pertama, sifat dan contoh operasi binar. Contoh yang khas dari operasi binar adalah penjumlahan dan perkalian. A. Kali dari bilangan dan matriks serta komposisi fungsi pada satu set, misalnya kali 2 dengan antri bilangan real. F dalam kurung A, B sama dengan A tambah B adalah operasi binar karena jumlah dari dua matriks tersebut adalah matriks 2 kali 2. B pada himpunan M 2,2 matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real. F dalam kurung A, B sama dengan AB adalah operasi binar karena produk dari kedua matriks tersebut adalah matriks 2 kali 2. C. Untuk himpunan C, misalnya S adalah himpunan semua fungsi H. C masuk ke dalam C. Definisikan F sama dengan S kali S masuk ke dalam S dengan V dalam kurung H1, H2 tutup kurung buka kurung C balas kurung sama dengan H1 berpangkat 0 H2 buka kurung C balas kurung sama dengan H1 buka kurung H2 buka kurung C tutup kurung. Untuk semua C elemen dari C, komposisi dari dua fungsi H1 dan H2 di S, maka F adalah operasi binar karena komposisi dari dua fungsi adalah fungsi lain pada set C, artinya anggota dari S. Banyak operasi binar baik di aljabar ataupun logika formal bersifat komutatif, yaitu memenuhi F dalam kurung A, B sama dengan F dalam kurung B, A untuk semua elemen-elemen A dan B di S, atau asosiatif, yaitu memenuhi F dalam kurung F A, B, C sama dengan F dalam kurung A, F B, C. Untuk semua A, B dan C di S, banyak juga yang memiliki elemen identitas dan elemen invers. 3 contoh pertama di atas adalah komutatif dan semua contoh di atas adalah asosiatif. Pada himpunan bilangan real R, penggunaan yaitu F dalam kurung A, B sama dengan A kurang B adalah operasi binar yang tidak komutatif karena secara umum A kurang B tidak sama dengan
B kurang A. Operasi tersebut juga tidak asosiatif karena secara umum A kurang dalam kurung B kurang C tidak sama dengan dalam kurung A kurang B kurang C. Misalnya 1 kurang dalam kurung 2 kurang 3 sama dengan 2, tapi 1 kurang 2 kurang 3 sama dengan kurang 4. 2. Notasi. Operasi binar yang sering ditulis dengan menggunakan notasi infix seperti A asterik B, A tambah B, A kali B, atau dalam kurung oleh penjajaran dengan tidak ada simbol baris kurung AB dibanding dengan notasi fungsional dengan bentuk F dalam kurung A, B balas kurung. Pangkat biasanya juga ditulis tanpa operator, tapi dengan argumen kedua sebagai superscript. Operasi binar kadang-kadang menggunakan prefix atau mungkin lebih sering notasi postfix. Yang keduanya dipisahkan dengan tanda kurung. Notasi itu juga disebut masing-masing notasi Polandia dan reverse Polish notation. Dan yang ketiga, pasangan dan pasangan terurut. Sebuah operasi binar AB tergantung pada pasangan terurut dalam kurung A, B sehingga dalam kurung AB C, di mana kurung di sini berarti operasi pertama dilakukan pada pasangan dalam kurung A, B balas kurung, dan kemudian operasi selanjutnya pada hasil sebelumnya menggunakan pasangan dalam kurung AB tutup kurung, C balas kurung. Tergantung secara umum pada pasangan dalam kurung A, B tutup kurung, C. Dengan demikian, secara umum kasus non-asosiatif operasi binar dapat direpresentasikan dengan pohon binar. 4. Operasi binar sebagai relasi Turner. Sebuah operasi binar F pada himpunan S dapat dilihat sebagai relasi Turner di S, yaitu himpunan dari 3 pasangan dalam kurung A, B, F dalam kurung A, B tutup kurung di S kali S kali S untuk semua A dan B di S. Operasi binar eksternal. Sebuah operasi binar eksternal adalah fungsi binar dari K kali X di S. Ini berbeda dari operasi binar dalam arti K tidak perlu menjadi S, unsur-unsurnya datang dari luar. Contoh operasi binar eksternal adalah perkalian skalar. Dalam aljabar linear, di sini K adalah suatu lapangan dan S adalah ruang vektor atas lapangan itu. Sebuah operasi binar eksternal dapat juga dipandang sebagai suatu aksi K beraksi pada S. Perhatikan bahwa hasil kali titik dari 2 faktor bukan operasi binar eksternal atau sebaliknya, karena operasi tersebut memetakan X kali S ke K, di mana K adalah sebuah lapangan dan S adalah ruang vektor atau K. Penerapan konsep fungsi matematika di SD. Salah satu standar kompetensi dalam kelompok bilangan adalah melakukan operasi hitung bilangan dalam memecahkan masalah. Tentu saja, sebelum memulai pembahasan tentang operasi hitung ini, pada kelas awal guru harus mengenalkan konsep bilangan dan lambangnya. Ilustrasi himpunan dan fungsi secara bersama-sama sering kali dipergunakan untuk menjelaskan konsep bilangan.
yakni dengan memetakan suatu himpunan ke sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya elemen dalam himpunan tersebut. Karena ilustrasi semacam inilah yang paling dekat dengan penjelasan hakikat bilangan. Bilangan merupakan sebuah konsep abstrak tentang sifat suatu himpunan yang terkait dengan banyaknya elemennya. Beberapa sifat operasi penjumlahan pada bilangan caca adalah komunikatif, yakni untuk setiap A, B bilangan caca, A tambah B sama dengan B sama dengan A. Identitas, yakni untuk setiap A bilangan caca, A tambah 0 tambah A sama dengan A. Asosiatif, yakni untuk setiap A, B, C bilangan caca, A tambah dalam kurung B tambah C tutup kurung tambah C. Operasi pengurangan pada bilangan caca pada dasarnya merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Jika A tambah B sama dengan C, maka C kurang A sama dengan B dan C kurang B sama dengan A. Operasi pengurangan tidak komunikatif karena elemen A, B, bilangan caca A kurang B, ketidaksamaan B kurang A, sifat A kurang B sama dengan B kurang A hanya dipenuhi jika A sama dengan B. Operasi pengurangan tidak memenuhi sifat identitas karena elemen A, bilangan caca A kurang 0, ketidaksamaan 0, kurang A. Sifat A kurang 0 sama dengan 0 kurang A hanya dipenuhi jika A sama dengan 0. Operasi pengurangan tidak asosiatif karena elemen A, B, C bilangan caca sedemikian hingga A dalam kurung B kurang C tutup kurung ketidaksamaan dalam kurung A kurang B tutup kurung kurang C. Operasi perkalian juga memiliki sifat yang sama dengan operasi penjumlahan. Komunikatif, yakni untuk setiap A, B bilangan caca, A kali B sama dengan B kali A. Identitas, yakni untuk setiap A bilangan caca, A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Asosiatif, yakni untuk setiap A, B, C bilangan caca, A kali dalam kurung B kali C tutup kurung sama dengan A dalam kurung A kali B tutup kurung. Satu lagi sifat yang dipenuhi oleh operasi perkalian dalam kaitannya dengan operasi penjumlahan yakni sifat distributif, yakni untuk setiap A, B, C bilangan caca berlaku A kali dalam kurung B kurang C tutup kurung sama dengan dalam kurung A kali C tutup kurung dan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah dalam kurung B kali C tutup kurung. Dalam mengajarkan sebuah operasi hitung bilangan, guru dapat mengikuti alur penyajian berikut. Yang pertama, penanaman konsep operasi. Yang kedua, pengenalan dan latihan pada fakta dasar operasi. Yang ketiga, pemberian algoritma operasi. Yang keempat, penguatan keterampilan operasi. Penanaman konsep sebuah operasi hitung dimaksudkan agar siswa memahami apa pengertian dan latar belakang dari operasi hitung yang bersangkutan, pemahaman terhadap konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, akan memberikan pengetahuan pada siswa tentang landasan dan keterkaitan antar operasi yang pada hakikatnya siswa mampu untuk menggunakan dalam pemecahan masalah. Itulah presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.